Setiap cerita punya dua sisi. Setiap kenangan punya dua rasa. Dan di sini kita akan menyelami semuanya. Selamat datang di podcast Jejak Temu, tempat di mana cerita, kenangan, dan drama kehidupan kita mengalir apa adanya. Hidup penuh teka-teki, dan kita di sini buat sedikit ngebahas dari teka-teki itu. Jadi, mari kita mulai cerita malam ini, dan semoga dengan podcast ini bisa menjadi pengantar tidur buat teman-teman semua. Malam Mocha, aku izin bercerita ya. Jujur aja, sampai detik ini, waktu aku nulis ini ke Mocha, aku masih gak percaya sama apa yang aku alamin beberapa tahun terakhir ini. Rasanya semua terjadi begitu cepat. Bermula dari suamiku yang tiba-tiba aja jatuhin talak. Bayangin aja, aku yang selama ini ngerasa rumah tanggaku baik-baik aja, tiba-tiba digugat cerai. Aku gak ada tanda-tanda. Kita sama sekali gak pernah berantem hebat. Pokoknya gak ada masalah yang kelihatan. Tiba-tiba aja dia bilang udah gak cocok. Sesimpel itu, Cak. Aku berkali-kali nanya ke dia, apa salahku? Aku salah apa sampai dia tega ninggalin aku dan anak-anak kayak begini? Tapi dia selalu ngelak, selalu menghindar. Gak ada penjelasan yang jelas, gak ada usaha untuk memperbaiki. Segala cara udah aku lakuin buat mempertahankan rumah tangga aku. Aku udah bujuk dia buat pikirin lagi, buat coba cari jalan tengah. Aku rela ngalah kalau emang ada yang kurang dari aku, asal rumah tangga ini bisa diselamatin. Tapi dia udah mutusin dan aku gak bisa ngerubah apapun. Terus, suatu hari aku dengar kabar dari kakak iparku. Katanya, beberapa waktu lalu suamiku ngenalin perempuan ke keluarga mereka. Rasanya kayak ditampar. Aku jadi mikir, oh jadi ini alasannya dia tiba-tiba gugat cerai aku. Tapi hati kecil aku gak mau langsung percaya gitu aja, Ca. Hati kecil aku berusaha buat ngeyakinin diri kalau mungkin aja itu cuman gosip. Jadi aku mutusin buat nanya langsung ke dia. Aku nyoba konfirmasi, berharap dia bisa kasih penjelasan atau minimal pembelaan dari dia. Tapi, lagi-lagi respon dia di luar dugaan aku. Dia cuma diem, gak nyautin apapun, terus pergi gitu aja. Gak ada pembelaan, gak ada usaha buat ngeyakinin aku kalau itu salah. Perceraian kami berjalan cepat, lebih cepat dari apa yang aku bayangin. Apakah proses cerai memang secepat ini, atau cuma perasaan aku aja? Aku gak tahu, gak pernah tahu. Bahkan buat ngebayangin bakal nginjekin kaki ke pengadilan agama aja gak pernah. Aku gak punya waktu buat mencerna semuanya. Tahu-tahu udah resmi jadi janda dengan 2 anak yang masih kecil. Aku gak ada waktu buat ngeratapi nasib. Gak ada yang bisa nolongin aku selain diri sendiri. Aku cuma ibu rumah tangga yang dari dulu cuma taunya ngurus suami, anak dan rumah, seperti yang dia mau. Tapi nyatanya itu aja gak cukup buat dia. Sekarang aku harus muter otak gimana caranya cari uang buat nafkahin anak-anak. Mereka masih kecil, masih butuh sekolah, masih butuh makan. Aku gak bisa diem aja nunggu bantuan dari siapapun. Karena kalau aku lemah, siapa yang bakal jagain anak-anak aku? Kadang aku masih kepikiran, kenapa
Kenapa dia ninggalin aku secepat itu? Kenapa dia segampang itu mutusin semuanya? Apa aku ini gak berharga buat dia? Tapi setiap kali aku lihat wajah anak-anak, aku sadar aku gak punya waktu buat terus bertanya-tanya. Yang udah terjadi, biarlah terjadi. Sekarang yang penting, aku harus kuat. Aku harus bertahan buat mereka. Gimana pun sakitnya, aku gak boleh kalah. Karena kalau aku nyerah, siapa yang bakal berdiri buat mereka kan, Ca? Aku gak akan pernah lupa gimana rasanya diusir dari rumah sendiri. Berdiri di depan pintu, cuman bawa beberapa baju dan barang. Sakit banget lihat tangan anak-anak aku sampai gemeteran ketakutan. Rumah yang dulu aku jaga, aku rawat, aku bersihin setiap hari, sekarang bukan milik aku lagi. Semua yang ada di dalamnya, kenangan, perabotan yang kami beli bareng, bahkan dapur tempat aku masak buat dia, sekarang cuma jadi bagian dari hidupnya, bukan hidup aku lagi. Aku dulu sebelum nikah, bahkan sampai sebelum surat cerai di tangan aku selalu percaya sama dia. Aku juga percaya aja waktu dia bilang kalau surat perjanjian pranikah itu buat ngelindungin aku. Buat ngejamin kalau aku dan anak-anak kami nantinya gak bakal kekurangan. Aku nurut aja, karena aku pikir dia udah mikirin yang terbaik buat keluarga kami. Nyatanya, begitu dia pergi, aku gak punya apa-apa. Untungnya, aku masih punya rumah kecil peninggalan orang tua. Sekarang, aku dan anak-anak nempatin rumah itu. Di sini, aku mulai lagi dari nol. Aku gak punya tabungan banyak, tapi aku masih punya tangan buat kerja. Aku mulai bikin roti setiap pagi. Resep yang dulu cuman buat iseng, sekarang jadi satu-satunya harapan buat bertahan hidup. Aku titipin ke warung-warung. Aku tawarin sendiri sambil jalan kaki keliling gitu. Anak-anak aku yang masih kecil itu ikut berjuang. Mereka gak malu bantuin aku jualan di sekolah. Tiap hari mereka gitu, rasanya sedih banget, Ca. Harusnya mereka gak perlu ngalamin ini. Harusnya mereka masih bisa ketawa-ketawa tanpa mikirin uang. Tapi apa daya, ini hidup yang harus kami jalanin sekarang. Aku gak bisa bohong. Tiap hari aku makin benci sama dia. Dulu aku pikir dia lelaki yang bakal jagain aku sampai tua. Ternyata dia cuma lelaki yang gampang buang istri dan anak-anaknya demi perempuan lain. Aku benci karena aku pernah percaya. Aku benci karena aku pernah ngasih seluruh hidup aku buat dia. Kadang aku kepikiran aja, dia pernah gak sih mikirin kami? Dia pernah gak ngerasa bersalah? Atau jangan-jangan dia sekarang lagi bahagia sama perempuan itu? Sementara aku dan anak-anaknya di sini harus berjuang buat makan. Tapi aku gak boleh cuman larut dalam kesedihan begini kan. Aku harus bertahan. Aku harus buktiin kalau aku bisa mandiri tanpa dia. Aku bakal kerja keras. Aku bakal bangkit. Dan suatu hari nanti dia bakal nyesel. Aku yakin dia bakal nyesel. Meski aku benci, tapi ada satu hal yang terus bertahan di hati aku. Harapan, meskipun itu kecil banget. Kayak secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Aku selalu mikir, mungkin, cuman mungkin, dia gak selingkuh. Mungkin dia cuman lari bingung, atau mungkin ada masalah dia yang gak bisa aku pahamin. Aku coba meyakinkan diri kalau dia gak sejahat itu. Tapi itu semua
cuman ilusi yang aku buat biar hati aku gak terlalu sakit. Suatu hari, aku lagi bawa si bungsu yang kena tipes ke rumah sakit. Aku gak sengaja lihat dia sama perempuan lain. Saat itu juga, omongan kakak ipar aku waktu itu kembali keingatan lagi. Aku jadi bertanya-tanya, apa jangan-jangan itu perempuan yang kakak ipar aku maksud? Mereka ngobrol, ketawa-ketawa kayak gak ada beban aja gitu. Aku gak bisa berhenti ngeliat mereka, dan dalam sekejap semuanya hancur. Harapan yang selama ini aku pelihara, yang aku coba tahan, langsung remuk, Ca. Aku bener-bener ngeliat dengan mata kepala sendiri. Dia gak cuma ninggalin aku, tapi juga udah gantiin aku sama orang lain. Moka, sumpah, rasanya nyesek banget. Aku hampir gak bisa nafas. Selama ini aku coba ngelawan kenyataan, berharap kalau dia cuma butuh waktu. Tapi sekarang, semuanya udah jelas. Dia bukan cuma ninggalin aku, dia juga ninggalin semua kenangan yang pernah kita buat bareng. Semua yang pernah kita bangun, itu cuma jadi bagian dari masa lalu yang sekarang udah gak berarti lagi buat dia. Kebencian aku ke dia sekarang makin besar. Gak cuman karena dia ninggalin aku, tapi karena dia udah ngajarin aku buat jangan percaya sama orang yang gak layak buat dipercaya. Karena dia udah buat aku ngeraguin diri sendiri dan nyalahin semua keputusan yang aku ambil selama ini. Rasanya aku gak bisa maafin dia. Setiap kali mikirin itu, makin keras aja rasa benci yang aku punya. Sejak saat hari itu, aku gak pernah lagi ketemu sama dia. Tapi anehnya, dia sering banget datang ke mimpi aku, Ca. Kadang di mimpi tuh, aku cuma lihat dia berdiri di kejauhan. Kadang dia datang ke mimpi cuma senyum aja. Kadang dia kelihatan sedih. Ternyata rasa benci aku gak cukup besar buat bener-bener ngehapus dia dari hati sama pikiran aku. Beberapa tahun setelah cerai, tiba-tiba ada perempuan datang ke rumah. Aku ngeliatin dia lama, ngerasa pernah lihat wajahnya. Dan begitu ingat dia siapa, rasanya campur aduk antara kaget, marah dan bingung juga. Dia perempuan yang aku lihat bareng mantan suamiku di rumah sakit, yang bikin semua harapan aku hancur. Saat itu, pikiran aku langsung kemana-mana. Apa mungkin dia istri baru mantan suami aku? Apa tujuan dia datang buat pamer? Atau apa? Tapi sebelum aku sempat marah, dia lebih dulu ngomong. Dan kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya bikin aku bengong. Dia ternyata pengacara mantan suamiku. Dia cerita semuanya. Mantan suamiku bukan ninggalin aku karena perempuan lain. Justru dia kaget ada rumor begitu. Mantan suamiku ninggalin aku karena dia bangkrut, hutangnya numpuk, usahanya ambruk. Dan yang lebih bikin aku nyesek, dia sakit kanker paru-paru, Ca. Karena memang bisnisnya itu di bahan kimia. Dia merintis itu dari nol. Jadi mungkin dia kena paparan bahan-bahan kimia dari situ. Waktu tahu dia bangkrut dan sakit keras, dia gak mau aku sama anak-anak ikut menderita. Dia udah janji ke dirinya sendiri kalau bakal ngebahagiain aku dan anak-anak. Jadi dia milih untuk ngelepasin kami supaya gak kesusahan. Dulu, sebelum semuanya hancur, dia udah nyiapin dana darurat buat jaga-jaga kalau ada hal buruk terjadi. Dan itu dia titipin atas nama kakaknya. Kakak ipar aku yang fitnah suamiku selingkuh. Biar aman,
Janjinya kalau suatu terjadi dana itu bakal dikasih ke aku dan anak-anak. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kakaknya nolak balikin dana itu. Dia pakai buat dirinya sendiri. Bahkan sekarang dia kabur ninggalin utang yang makin numpuk. Aku gak bisa napas. Rasanya dadaku dihantam berkali-kali. Selama ini aku salah paham. Aku benci dia tanpa tahu apa-apa. Aku pikir dia pengkhianat. Tapi ternyata dia cuma ingin aku dan anak-anak tetap hidup tanpa harus ngerasain penderitaannya. Akhirnya, aku ketemu dia lagi setelah sekian lama. Dia kurus banget. Jauh dari sosok laki-laki yang dulu aku kenal. Dia tinggal di rumah petak kontrakan yang bahkan lebih kecil dari rumah peninggalan orang tua aku. Dia minta maaf. Dia bilang dia gagal jadi suami, gagal jadi ayah. Dan saat itu, semua benci di hati aku berubah jadi rasa sakit, Ca. Aku pingin bilang kalau aku juga salah. Aku peluk dia dan bilang kalau kita akan hadapi semuanya bareng-bareng seperti janji nikah kami dulu. Sayangnya, semua gak bertahan lama. Tuhan panggil dia, Ca. Cuman dalam hitungan hari setelah kami ketemu lagi, kali ini dia benar-benar ninggalin aku buat selamanya. Aku bahkan belum sempat menuhin janji aku buat tetap sama-sama dalam keadaan suka atau duka. Aku belum sempat ngerawat dia. Sekarang, setiap hari aku hidup dengan rasa penyesalan dan kerinduan. Orang yang dulu aku benci, ternyata cinta itu ke aku dan anak-anak. Bahkan lebih dari yang pernah aku kira. Moka tahu ini berat banget buat kamu. Dan Moka juga gak akan bilang, udah jangan nyesel. Karena Moka tahu gak segampang itu. Tapi coba dipikirin lagi deh. Apa yang dia lakuin dulu, meskipun caranya salah, sebenarnya buat jagain kamu dan anak-anak juga kan. Itu berarti dia tetap sayang sama kalian. Dia cuman gak tahu cara yang benar buat melindungi keluarganya. Juga cara terus terang soal masalah yang dia hadapin. Kalau sekarang kamu terus-terusan nyalahin diri sendiri, nyiksa hati kamu sendiri, apa itu akan bikin keadaan lebih baik? Moka tahu kamu pengen bisa ngulang waktu dan mungkin pengen ngelakuin hal yang beda. Tapi kenyataannya, waktu gak bisa diputar balik. Yang bisa kamu lakuin sekarang adalah hidup dengan baik buat dia dan buat diri kamu sendiri. Biar semua perjuangannya dulu gak sia-sia. Kamu gak sendirian. Moka dan teman-teman di sini ada buat kamu. Anak-anak kamu juga masih butuh kamu. Jangan biarin rasa bersalah ini bikin kamu kehilangan diri sendiri ya. Semangat terus. Hidup memang kadang bikin kita jatuh. Kadang bikin kita tersenyum. Tapi apapun yang terjadi, Moka cuma mau ngingetin ke teman-teman semua, kalau kamu gak pernah sendirian. Setiap cerita punya ruang sendiri yang gak jarang penuh tanda tanya dan sulit untuk kita pahamin. Gak apa-apa kalau kita gak tahu jawabannya, karena gak semua harus terjawab saat itu juga. Yang penting kita terus melangkah, terus berjalan, dan terus percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti akan indah di saat yang tepat. Semoga apapun yang kamu jalanin hari ini akan ada cahaya kecil yang selalu menemani. Sampai ketemu di episode selanjutnya.
Tetap kuat, tetap berjalan, dan jangan lupa kasih ruang buat diri kamu bahagia.